Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak gitu ya. Baik, sebelum kita belajar pada pertemuan kali ini, boleh untuk merhatikan kursi-kursinya terlebih dahulu karena masih ada yang berantakan di bagian ini. Oke, kalau misalnya emang udah rapi gitu ya, kayaknya siapa di kelas ini? Lupa. Asep? Boleh Asep untuk memimpin doa sebelum belajar ya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Oke, baik Asep, terima kasih. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai konflik sosial gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang ingat nggak sih waktu pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ridwan apa? Pertemuan kemarin kita belajar permasalahan sosial akibat dari kelompok sosial. Daiban. Jadi ya betul, waktu pertemuan mohon perhatiannya anak-anak ya. Tolong jangan ribut. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari mengenai permasalahan sosial yang disebabkan oleh pengelompokan sosial gitu ya. Nah, itu sebenarnya materinya itu masih berkesinambungan gitu ya, atau berkaitan dengan konflik sosial yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini ada sebentar. Ada 6 gitu ya. Yang pertama itu memahami konsep konflik. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi faktor penyebab serta memahami dan mengkomunikasikan, lalu menjelaskan pencegahan, menjelaskan resolusi, melakukan penelusuran upaya penanganan konflik, serta menerapkan aksi membangun perdamaian sosial gitu ya. Baik, sebelumnya yang tidak hadir siapa? Oh, Najla. Najla kenapa? Sakit. Kita langsung ke pemateri aja kali ya. Suryono Sukanto, konflik sosial merupakan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang terjadi karena adanya kebentangan antar dua pihak. Sip, bagus Arek ya. Sugoi. Betul itu ya. Dikatakan sama Alek bahwasanya konflik sosial merupakan merupakan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, yang pertama di sini tuh ada perbedaan antara individu. Oke, mungkin Bapak akan jelaskan langsung aja gitu ya. Perbedaan antara individu. Nah, di sini tuh maksudnya ketika ada satu individu memiliki pendirian atau istilahnya itu perbedaan pemikiran gitu ya dengan individu lain, maka besar kemungkinan antara kedua individu itu akan terjadi pertikaian gitu atau konflik dalam keduanya. Kemudian yang kedua ini ada perbedaan kebudayaan. Nah, ketika seseorang dengan budaya yang berbeda gitu ya, lalu dia dipertemukan dengan kelompok budaya yang berbeda juga. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup ya, Pak. Kita mungkin langsung ke penugasan aja kali ya. Ya, namanya sekolah pasti ada tugas. Di sini ada 4 lembar gitu ya mengenai QR code yang dalamnya tentunya ada kasus gitu. Maka akan dibagi 4 kelompok. Berhubung di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 3. Nah, yang belakang itu dibagi 2. Terus join ke sini, yang satunya join ke sini.
yang ini juga dibagi dua, join ke sini, yang ininya join ke sini. Ngerti nggak? Iya. Saling join we. Ya saling. Dibagi 4 kelompok gitu ya. Oh, iya. Dan boleh untuk perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk meng-scan QR code ini. Ayo satu lagi dari kelompok 4 ya. Ini sama yang belakang kayaknya. Oh ini. Oh ini sama yang belakang. Nah karena berhubung kita menggunakan sistem diferensi sosial, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan yang punya kalian jadi konfliknya. Ini Pak ya? Kayak gitu ya. Instagram? Ya kayak gitu. Udah IG? Terus mau ngapain? Nanti kalian faktor penyebabnya disesuaikan dengan tempatnya. Sebentar, anak-anak boleh minta perhatian terlebih dahulu. Nah, jadi di situ tuh tentang greenwashing. Itu gimana pabrik-pabrik itu ngeklaim kalau pabrik mereka itu tuh ramah lingkungan, sedangkan mereka tuh tetap mencemari lingkungan sampai merubah iklim. Yang ada di Stadion Gresik itu. Nah, kenapa konfliknya terjadi? Konfliknya terjadi adalah karena polisinya itu menganggap bahwa si supporter ini anarkis dan akhirnya polisi melakukan pencegahan atau tindakan forensik berupa pemberian gas air mata gitu. Makanya ada yang bersetuju juga gitu dengan tindakan polisi tersebut gitu Pak. Makanya konflik ini termasuk konflik Menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Boleh katakan? Ini Pak. Ya, Asep aja ya. Oh iya, boleh. Jadi konflik itu merupakan suatu hal gitu Pak yang tidak bisa kita lakukan di kehidupan gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah kalau terjadi konflik, menjadikan konflik tersebut sebuah pelajaran gitu dan dilakukan langkah-langkah konstruktif. Mungkin itu saja Pak dari ini. Mantap, Asep ya. Jadi itu ya anak-anak. Jadi konflik itu memang tidak dapat, kadang tidak dapat dihindari gitu ya, karena itu merupakan salah satu proses sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai, ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Bukan. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan harmonis. Ya, maka dari itu boleh dari anak-anak persiapkan pengetahuannya gitu ya, baca-baca terlebih dahulu. Dan ya mungkin itu. Tadi itu kan kayaknya siapa? Asep ya? Ya. Asep boleh untuk memimpin doa sebelum Oke baik, terima kasih Asep atas pimpinan doanya. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini gitu ya, Bapak punya satu quotes gitu mengenai konflik. Keberanian sejati adalah menolak terjerat dalam konflik dan memilih jalur perdamaian sebagai tanda kekuatan sejati. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.